Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa, bagi Anda yang belum, tolong di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda terus mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya. Dan tolong di-share sebanyak-banyaknya teman, sahabat, keluarga, pasangan Anda, juga ke semua platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya Cara Kaya dapat berkembang dan membantu menyebarkan insight, edukasi mengenai investasi maupun pasar modal. Oke, yuk kita mulai. Topik kita kali ini adalah mengenai perusahaan tambang milik pemerintah, yaitu PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam hari ini mencuri headline dengan membagikan dividen sebesar 90% dari total laba bersih tahun 2019. Jadi berdasarkan keputusan RUPS, PTBA akan membagikan dividen untuk tahun buku 2019 sebesar 3,65 triliun atau 90% dari total laba bersih yang mencapai 4,05 triliun. Jumlah itu jauh lebih besar ketimbang tahun sebelumnya yang hanya 75%. Jadi dengan demikian, dividen per share untuk saham PTBA pada tahun buku 2019 ini adalah 316,8 rupiah per saham. Jadi imbalnya itu luar biasa ya, lebih dari 10%. Dan memang kalau kita ketahui, PTBA adalah emiten yang termasuk royal membagikan dividen. Kalau Anda yang mengikuti berbagai indeks yang ada di IDX, PTBA adalah salah satu anggota dari IDX High Dividend 20. IDX High Dividend 20 sendiri adalah 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir. Tidak hanya itu, penghuni dividen 20 ini dikenal memiliki dividen yield yang tinggi. Jadi mari kita sedikit melihat bagaimana sebenarnya saham PTBA atau PT Bukit Asam. Pertama-tama kita lihat dulu dari market capitalnya atau nilai pasarnya. PTBA mempunyai market capital saat ini 27,3 triliun. Dan PTBA melantai di bursa tahun 2002 dengan pemegang sahamnya atau Negara Republik Indonesia yang diwakili Indonesia Asahan Aluminium memiliki 65,93%. Sedangkan saham publiknya ada sekitar 31,15%. Dan hari ini PTBA baru saja melakukan pergantian komisaris dan direksi, di mana Bapak Erick Thohir hari ini mengumumkan pergantian manajemen dari PTBA. Lalu kalau kita lihat price range-nya, kalau kita lihat dari awal tahun ini sampai dengan saat ini, PTBA mencatatkan harga terendah di 1.385 dengan tertinggi di 2.870 year to date ya. Jadi harga PTBA dalam year to date adalah dari 1385 sampai 2870.
Tapi kalau kita bicara range harga PTBA untuk 5 tahun ke belakang adalah mulai dari 830 sampai all time high-nya di 5025. Jadi kalau kita lihat harga sekarang PTBA kalau kita hitung year to date memang sudah tidak terlalu murah lagi secara year to date ya. Tapi itu dari segi harga. Lalu bagaimana dari segi kinerja dan valuasinya? Kalau kita lihat, kalau memakai perhitungan melalui EPS, kita lihat EPS PTBA memang kalau tahun 2018 436, 2019 352, diprediksi tahun 2020 hanya 314. Jadi menurun terus. Tapi kalau kita bandingkan dengan cara menghitung harga wajar yang sederhana, yaitu dengan menggunakan perhitungan bahwa price earning ratio-nya sama dengan 10, berarti EPS-nya kita kalikan 10 saja. Jadi sebenarnya harga wajar PTBA adalah 314 kali 10, berarti 3.140 harga wajarnya. Jadi PTBA saat ini sebenarnya masih under value dari harga wajarnya, harga wajar sederhana. Walaupun saya tahu banyak sekali di luar sana cara menghitung harga harga wajar yang ngejelimet ya. Jadi saya pikir ini adalah cara yang paling singkat untuk kita mengetahui perusahaan itu murah atau mahal. Kemudian kalau kita lihat PTBA sendiri memiliki sales 5,12 triliun, aset 27,73 triliun, dan liability 7,8 triliun, dan equity 19,76 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari bagaimana book value-nya sendiri PTBA ada di 1.715, sehingga menghasilkan price to book value ratio 1,38 kali, tidak terlampau besar walaupun di atas 1. Kemudian price earning ratio-nya hanya 7,55 kali. Jadi kalau menurut price earning ratio jelas masih murah. Kemudian bagaimana dengan net profit margin-nya? Net profit margin PTBA termasuk lumayan tinggi, 17,63%. Kemudian ROE-nya atau return on equity-nya adalah 18,28%. Perlu diketahui bahwa untuk perusahaan yang beroperasi di Bursa Efek Indonesia, saham yang ROE-nya atau return on equity-nya double digit tidak terlampau banyak ya. Jadi PTBA ini secara return on equity termasuk perusahaan yang baik performanya. Kemudian kalau kita lihat debt equity rasionya 39,5%. Artinya rasio hutang PTBA sendiri cukup kecil. Jadi kesimpulannya, kalau Anda memang mau mengambil PTBA untuk diinvestasi, saya kira saham PTBA sebenarnya masih murah. Tapi ya seperti saham-saham lain yang memiliki dividen besar, ada kemungkinan terjadi kejadian yang namanya dividen trap, atau setelah dividen sahamnya malah turun. Apalagi kalau kita lihat saham PTBA sudah rally 6 hari berturut-turut. Dimulai dari sebenarnya waktu penutupan tanggal 29 harganya masih 19.45, lalu naik 6 hari berturut-turut. Nah, sekarang keputusannya ada di tangan Anda. Apakah Anda memang ingin membeli berdasarkan bahwa ini perusahaan yang bagus, kemudian Anda dapat dividen dan Anda mau keep dengan persiapan mental
bahwa kemungkinan sahamnya bisa dibanting turun. Karena kalau kita lihat sejak tanggal 29 ini, 1 minggu terakhir saham PTBA sudah naik 12,32%, cukup banyak. Cuman Anda akan mendapatkan dividen yield yang cukup besar, di atas 10%. Anda yang memutuskan apakah Anda ingin menginvestasikannya atau Anda hanya ingin mengambil dividennya lalu pas di X date kemudian harinya paginya langsung Anda antri jual atau Anda pasang order booking jual. Semuanya kembali kepada Anda. Tapi secara perusahaan, secara performa perusahaan PTBA adalah perusahaan yang sangat layak untuk Anda jadikan tempat investasi. Tapi sekali lagi ini hanyalah analisa. Semua keputusan ada di tangan Anda. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus melakukan dengan trading plan yang benar dan juga money management yang baik. Apalagi kalau kita ketahui saat ini situasi keadaan ekonomi dunia, keadaan ekonomi global masih sangat tidak menentu. Jadi tetap semangat, tetap belajar, tetap cerdas menganalisa dan harus tetap rasional. Terima kasih.